Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi jemaah haji. Pasalnya, Indonesia tidak mengirimkan jemaah haji untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima itu. Hal itu tentu saja karena adanya wabah virus corona. Namun ternyata sebelum ini Rasulullah SAW juga pernah tidak jadi melaksanakan ibadah ke tanah suci. Mengapa beliau gagal melaksanakan ibadah saat itu? Lalu, apa yang dilakukan beliau? Apa hikmah dari gagalnya perjalanan ibadah beliau? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Kaum Quraisy menghalangi Nabi SAW umrah. Pada 6 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat umrah. Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah menjelaskan bahwa rombongan sudah berada di Zulhulaifah. Mereka sholat dan mulai berihram untuk menjalankan umrah. Nabi dan rombongan juga membawa unta kurang lebih sebanyak 70 ekor untuk dikurbankan. Saat akan berangkat umroh, Rasulullah SAW juga mengajak orang-orang Arab untuk ikut. Namun mereka menolak. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, "Kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami." Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Fat ayat 11. Mendengar Nabi dan rombongan akan melaksanakan ibadah di Mekah, kaum Quraisy pun berencana menghalangi niat tersebut. Nabi SAW yang mengetahuinya berhenti bersama rombongan di tempat yang biasa disebut Hudaybiyah, tepatnya di bagian utara Mekah. Kaum Quraisy mencegat Nabi dan rombongan di Al-Hudaybiyah. Jaraknya kira-kira 14,5 km dari Mekah. Nabi mengutus orang untuk menjelaskan kedatangannya bersama rombongan ke Mekah. Hal itu demi menghindari konflik secara terbuka. Rasulullah SAW hanya bermaksud untuk melaksanakan umroh dan mempersembahkan kurban. Setelah itu, mereka akan kembali ke Madinah. Namun, Quraisy tetap bersikukuh menolak Rasulullah SAW dan juga rombongan. Umar bin Khattab diutus Nabi SAW untuk menemui kaum Quraisy. Namun, beliau menolak karena memiliki banyak musuh dari kaum Quraisy. Lalu, beliau menyarankan agar mengutus Utsman bin Affan. Berangkatlah Utsman bin Affan menemui kaum yang menolak kedatangan mereka. Utsman bin Affan disambut baik oleh kaum Quraisy. Bahkan, mereka mengizinkan Utsman untuk melakukan umroh. Namun, beliau bukan orang egois yang hanya ingin beribadah sendiri. Beliau memilih tidak berumroh jika rombongan juga tidak melakukannya. Rasulullah SAW menerima kabar bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh mereka. Mendengar hal itu, beliau lalu mengajak umat muslim untuk berbaiat. Berbaiat untuk selalu bersama Rasulullah SAW. Maksudnya adalah tidak lari saat diserang secara tiba-tiba. Hal itu sesuai dengan pendapat Ibnu Jarir Al-Tabari dan Ibnu Katsir bahwa bayat tersebut adalah salah satu sumpah setia untuk tidak lari dari kejadian saat itu. Umroh gagal tapi lahir perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW kemudian melakukan perjanjian dengan kaum kafir Quraisy. Perjanjian itu dinamai Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu ditulis oleh Ali bin Abi Thalib atas persetujuan Suhail bin Amr.
yang diminta langsung oleh Rasulullah SAW. Ada 5 hal dalam perjanjian tersebut. Yang pertama, adanya gencatan senjata selama 10 tahun. Kedua, mengembalikan orang-orang masuk Islam tanpa izin walinya kepada walinya. Yang ketiga, orang-orang bisa memasuki wilayah Quraisy jika bersama Rasulullah SAW. Keempat, tidak boleh ada yang dirantai dan dipasung. Yang terakhir, membiarkan siapapun memilih kepercayaannya. Bukan hanya itu, Nabi dan rombongan juga harus rela tidak melakukan ibadah umroh saat itu. Beliau dan kaum muhajirin pun terpaksa harus pulang ke Madinah. Rasulullah SAW lakukan ini saat gagal umroh. Saat umrohnya gagal, Rasulullah SAW bersabar atas kejadian tersebut. Jika tetap melaksanakan ibadah saat itu, beliau membahayakan nyawa umat muslim yang ikut. Oleh karena itu, beliau memilih melakukan perjanjian dengan kaum kafir Quraisy. Hal lain yang dilakukan beliau adalah memanjatkan doa. Berdoa agar diberikan ganti yang lebih baik atas kegagalan umroh saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa beliau. Terbukti setelah perjanjian Hudaybiyah, situasi menjadi aman. Hal itu pun dimanfaatkan Rasulullah SAW dengan berdakwah kepada para raja, seperti Kaisar Romawi, yaitu Raja Heraklius, Raja Najasyi atau Habasyah, dan beberapa raja yang lain. Rasulullah SAW pun akhirnya bisa melaksanakan umroh di tahun selanjutnya. Umroh itu disebut umroh qada atau umroh pengganti. Beliau bersama rombongan tinggal di Mekah selama 3 hari. Nabi SAW dan para sahabat juga menyempatkan untuk menengok rumah-rumah yang telah mereka tinggalkan. Selain itu, para kaum kafir Quraisy juga diajak untuk memeluk agama Islam. Dalam jangka waktu 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, jumlah orang yang masuk Islam meningkat. Nah, sahabat beriman, itulah alasan perjalanan ibadah umroh Rasulullah SAW batal. Hal itu terjadi karena kaum Quraisy menghalangi beliau dan rombongan. Akhirnya, beliau batal melaksanakan umroh dan kembali ke Madinah. Beliau tetap sabar saat umrohnya batal. Saat itu, lahirlah perjanjian Hudaybiyah yang memberikan manfaat dari segi dakwah Rasulullah SAW. Dengan adanya perjanjian itu, lebih banyak orang yang memeluk agama Islam. Banyaknya orang memeluk Islam tentu tidak terlepas dari cara Rasulullah SAW berdakwah. Hal itu sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Ajaklah manusia kepada jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.